Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Dan tak lupa doa buat teman-teman kita yang masih terbaring sakit, yang lagi berjuang buat sembuh. Kita doakan semoga dimudahkan proses pengobatannya dan bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman tentang kisah dan kasus mobil ini. Jadi pada ini baru selesai proses perawatan yang lumayan banyak, baik itu di dekselnya, soft block, nah kemudian juga ada di jalur bahan bakar. Nah jadi mobil ini baru keluar bengkel sekitar seminggu yang lalu. Ownernya kemarin diskusi sama kita yaitu tentang kasus P228C, yaitu tentang pressure jalur bahan bakar, kurangnya tekanan solar di jalur bahan bakar. Nah jadi waktu ownernya mau antar ke sini, ternyata muncul kasus baru yaitu jebolnya oil cooler. Jadi sekarang yang kasus kedua yaitu masalah oil cooler menjadi kasus utama, yang mana awalnya kita mau menyelesaikan kasus P228C nya. Nah ini kondisinya. Nah jadi oli mesin masuk ke jalur pendingin. Nah untuk kasus seperti ini kita nanti penyelesaiannya di oil cooler, kemudian kita cek rumah oil coolernya. Karena pindahnya oli ke tabung reservoir, oli mesin, nah itu indikasinya ke oil cooler dan rumah oil coolernya. Bisa dari oil coolernya sendiri, bisa dari rumah oil coolernya. Nah kalau rumah oil coolernya yaitu sering kejadian korosinya rumah oil cooler. Kasus yang pertama oli yang ada di tabung reservoir, yang kedua kasus low pressure-nya yaitu P228C. Nah kalau itu nanti kita bereskan jalur bahan bakarnya. Nah untuk di turbo kasusnya, kemarin Xiaomi ini ganti palep turbonya atau VGT-nya. Nah ini covernya ada, cuma belum dipasang kata ownernya. Nah ini kalau kita gas, itu tuasnya tidak bergerak. Harusnya di saat kita gas, tuasnya turun naik. Nah nanti kita preteli lagi turbonya. Nah jadi kasusnya, yang pertama bercampurnya oli ke tabung reservoir, yang kedua terjadinya low pressure di jalur bahan bakar, nah yang ketiga tidak bekerja optimal turbonya. Nah untuk penyelesaian ini tetap kita cleaning total, kita bongkar lagi semua. Jadi untuk kasus yang oli berpindahnya ke tabung reservoir yang seperti ini, nah ini terkadang kita menyimpulkan kasus ini kelihatan horor. Jadi buat teman-teman yang owner Captiva, kalau ketemu kasus seperti ini, teman-teman gak usah terlalu panik atau berpikiran lain. Ini masalah mekanikal mesinnya, ini masalah di dekselnya, ini masalah di soft blocknya. Nah ini masalah di oil coolernya. Bisa dari oil coolernya, bisa dari rumah oil coolernya. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, mengambil kesimpulan tentang analisa kasus seperti ini. Karena sering terjadi untuk kasus seperti ini langsung vonisnya turun mesin. Nah jadi buat teman-teman hati-hati, jangan sampai salah dalam menganalisa. Efeknya nanti turun mesin. Nah setelah ganti packing deksel, setelah perbaikan di bagian mesin, ternyata olinya tetap berpindah ke tabung reservoir. Nah ini sebenarnya kasus umum atau kasus biasa di Captiva Diesel Level, yang mana part itu ada masa perawatannya, masa umurnya. Nah part itu adalah part yang memang harus diganti. Jadi kenapa mobil yang kilometernya udah tinggi sementara masih memakai part yang lama? Nah itu tergantung dengan perawatan kita sebelumnya. Nah itu efeknya nanti jangka panjang. Jadi bukan hari ini teman-teman lalaikan kemudian besok paginya muncul kasus. Nah biasanya untuk kasus seperti ini, seperti teman-teman lalai di oli, lalai dengan kolannya, nah itu yang nanti yang akan menjadi berkurangnya masa umur partnya. Nah kasus ini sudah pernah kita bikinkan videonya, detailnya, yaitu ada part 1, 2, 3, dan 4. Kalau nggak salah video itu terakhir kita running di kilo ampe-ampe. Nah itu boleh teman-teman cek di sana kalau untuk lebih detailnya. Nah untuk di video ini kita menganalisa dan menyelesaikan kasusnya. Jadi sekali lagi kita ingatkan buat teman-teman yang punya kasus seperti ini, nggak usah risau, nggak usah panik, nggak usah terburu-buru ngambil keputusan. Karena ini kasus biasa yang kelihatan horor, yaitu kita melihat ada oli di tabung reservoirnya. Nah kasus seperti ini kalau misalnya teman-teman ketemu di jalan atau muncul gejala seperti ini di jalan, apakah mobil ini boleh dibawa jalan? Boleh, selagi temperatur mesin dan oli mesinnya cukup.
Maksudnya, kalau seandainya teman-teman melakukan perjalanan, tiba-tiba teman-teman melihat oli ada di tabung reservoir tapi warnanya masih berwarna hitam seperti ini, sementara kita ada perjalanan sekitar 30 kilo atau 50 kilo, nah mobil ini boleh dibawa jalan selagi teman-teman cek olinya dan temperaturnya. Karena nanti efeknya setelah kita jalan, jalur pendingin radiator dipenuhi dengan oli, otomatis jalur pendingin tidak bisa bekerja optimal, seperti radiator tidak bisa mendinginkan. Nah, dan yang pasti berkurangnya oli mesin, karena nanti oli mesinnya akan pindah ke tabung reservoir, ke jalur pendingin. Jadi kalau teman-teman lagi di jalan, boleh dibawa jalan untuk 20 atau 30 kilo. Tapi yang pasti jangan lupa cek olinya, oli dan temperaturnya. Nah, untuk proses seperti ini, nanti semua selang harus dicuci. Kenapa harus dicuci? Karena nanti selangnya akan licin karena oli. Nah, di saat jalur pendingin panas dan tekanannya menjadi tinggi, maka nanti kleman jalur pendinginnya jadi lepas. Jadi usahakan untuk teman-teman yang punya kasus seperti ini, penyelesaiannya itu semua selang dicuci sampai radiatornya dikuras, dibersihkan dan benar-benar bersih. Nah, nanti setelah dipasang, setelah kita rakit, tetap nanti lakukan flushing lagi. Setelah benar-benar bersih, baru teman-teman isi dengan kolan. Nah, untuk flushing membersihkan jalur pendinginnya boleh teman-teman gunakan air biasa, air keran di rumah boleh. Nah, oke teman-teman, kita lanjut pembongkaran. Kita mulai dari headlamp kita lanjut ke bumper. Nah, dari bumper kita lanjut ke kondensor, intercooler. Nah, nanti radiatornya kita lepas. Nah, nanti bagian depannya plong semua. Biar nanti pengerjaannya lebih cepat, kita kuras radiatornya di luar. Kita untuk melepas turbo dari depan aja, karena kebetulan ini kita lepas, jadi kita bisa melepas turbo dari depan. Nah, lanjut nanti ke belakang, kita lepas EGR-nya dan intake-nya. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita lanjut pembongkaran. Nah, oke teman, bumper kita lepas, headlamp udah. Nah, kita lanjut mau pelepasan radiator, intercooler, radiator. Nah, untuk kondensor tidak usah kita lepas, cukup kita melepas bautnya, nanti kita renggangkan biar nanti kita tidak perlu penggantian freon. Nah, sebelum kita lepas radiator, kita keluarkan dulu oli yang ada di jalur pendinginnya, biar nanti olinya tidak belepotan ke lantai semua. Karena jalur pendingin udah dipenuhi oli, nah udah pasti sekarang di dalam radiatornya ada air yang bercampur oli. Kita keluarkan dulu yang ada di dalam radiatornya. Nanti kita lepas kerannya. Bos, lepas bos kerannya bos. Tabung reservoirnya, masukkan air. Nah, sekarang baru kita lepas radiatornya. Nah, ini dia. Nah, setelah ini lanjut kita lepas kondensor. Nah, ini bautnya ada 4, 2 kiri 2 kanan. Lanjut intercooler, bautnya ada 4. Nah, ini bautnya nggak ada, tak dipasangkan. Tak dipasangkan bautnya. Nah, ini kondisi setelah radiator kita lepas. Jadi urutannya kondensor, intercooler, radiator. Nah, habis ini lanjut kita lepas downpipe-nya. Nih. Nah, baru bisa kita lepas turbo. Nah, ini radiatornya. Setelah kita cek, radiatornya ada yang bocor di bagian lubang baut. Nah, yang ini. Nah, jadi penyebabnya baut yang dipasangkan terlalu panjang. Jadi baut tadi mengenai bodi radiatornya yang plastik, yang bahan plastik. Akhirnya radiator jadi bocor. Nah, ini nanti kita pretel, kita lepas semua. Baru kita bersihkan radiatornya. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita lepas downpipe, turbo. Nah, ini kondisi turbo dan downpipe setelah kita lepas. Nah, jadi karena kita melepas radiator, jadi kita melepas turbonya dari bagian depan.
Sekarang kita lanjut lepas tabung reservoir, kemudian lanjut kita lepas elbow throttle, kita lepas gear dan intake-nya. Kita lepas dulu selang dan pipi turbonya. Nah oke teman, kita lanjutkan. Habis ini kita lanjut cleaning, pencucian roll mesinnya. Nah, nanti sekalian kita cuci semua selang jalur pendingin. Nah termasuk ini, nanti kita lepas, kemudian kita keluarkan termostatnya. Nah ini bagian depannya. Dan kiri. Nah untuk injektor tetap terakhir, nanti kita lepas setelah kita selesai pencucian roll mesin, karena ini berfungsi untuk mengamankan lubang injektornya. Apakah injektor itu aman disiram? Nah jadi kalau misalnya teman-teman tanya apakah injektor itu aman disiram, aman selagi nanti sebelum dinyalakan injektornya dipreteli, dicuci, di cleaning, cek pengabutan, baru dipasangkan. Jadi bukan berarti kita pencucian ruang mesin kemudian injektor kita cuci, nah nanti langsung dinyalakan, udah pasti tidak bisa nyala. Nah begitu juga dengan soket, mana yang harus diamankan, mana yang harus ditutup, dilakban. Nah untuk bagian ke decksel yang bagian sini, yang intake, nah itu kita bersihkan dulu sebelum kita cuci ruang mesinnya. Oke kita lanjutkan, tapi tetap pengerjaannya teman-teman harus hati-hati, teliti dan bersih. Oke bos, kinclongkan bos. Nah oke teman, kita lanjut proses ke berapa nih bos? Ketiga ya. Nah proses ketiga yaitu penyabunan untuk semua ruang mesinnya, baik itu peredam, kemudian kabel, selang, soket. Nah ini kondisinya. Nah ini bagian tabung washer bagian kiri. Nah udah kinclong, udah bening lagi, udah putih lagi. Nah ini bagian depan, area turbo dan pep kinclong. Nah ini cutter oli. Nah di sini termostat, kompresor, power steering. Nah ini bagian kanannya, bagian box filter udara, tabung oli power steering, minyak rem. Nah tetap untuk injektor terakhir di saat kita mau menyalakan mesinnya. Nah setelah nanti bersih semua, baru lanjut kita pelepasan oil coolernya. Bagi peredam, oke mantap, siram bos.
Nah, oke, kita lanjutkan. Ini partnya lagi kita keringkan. Nah, ini rumah oil coolernya, oil cooler yang baru, packing, aktuator turbo, aktuator intake, throttle, radiator. Nah, kebetulan kita ada perbaikan di bagian cutter oli. Nah, kemarin ownernya nelpon, cutter olinya rembes. Ternyata kita cek cutter oli yang bagian atasnya, yang bagian bawah. Nah, itu yang bagian atas. Intercooler, turbo, housing turbo, ketrik, EGR, selang dan piping turbo, selang radiator, selang jalur pendingin. Nah, semua kita lepas, kita cuci. Tabung reservoir, pipa common rail, ecu. Nah, ini extra fan. Nah, untuk kasus seperti ini, pindahnya oli mesin ke tabung reservoir, kalau hanya untuk menyelesaikan kasusnya, teman-teman hanya tinggal penggantian ini saja. Nah, ini oil cooler yang baru. Nah, ini rumah oil coolernya. Jadi kalau misalnya ada kasus oil cooler, teman-teman jangan fokus kepada oil coolernya saja. Nah, jangan lupa cek ini, karena sering terjadi korosi di rumah oil coolernya juga. Nah, kalau seandainya ini korosi, teman-teman ganti oil coolernya, tetap aja nanti olinya akan berpindah. Jadi pastikan ini juga cek apa ada keropos atau korosi. Kalau ini dipastikan aman, baru lanjut ganti oil coolernya. Nah, untuk penggantian oil cooler, teman-teman cuma tinggal pasang ini. Nah, selesai pengerjaannya. Nah, nanti baru dipasangkan ke bloknya. Karena mobil ini juga ada kasus di jalur bahan bakar dan jalur turbonya, maka sekalian kita keliling total jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Nah, kemarin untuk di turbo keluar DTC-nya P2263, kita cek tidak bergeraknya aktuator turbo. Nah, ini harusnya bekerja. Nah, tapi kemarin ininya tidak bergerak. Nah, ini termonya masih bisa dipakai. Nah, ini housing termonya, elbow throttle. Nah, ini throttle-nya. Nah, jadi nanti untuk penyelesaian kasusnya, untuk di turbo, EGR, intercooler semua kita turunkan, kita bersihkan. Nah, untuk jalur bahan bakar dari injektor sampai ke tangki. Cuma kemarin menurut keterangan ownernya tangki udah dikuras. Kita fokus ke injektor, pipa common rail, dan supply pumpnya. Nah, itu supply pump lagi kita lepas. Nanti kita cek, kita bersihkan, kita cleaning supply pumpnya. Karena kita cek DTC-nya, PD28C-nya ada di regulator 1. Nah, tapi tetap seperti injektor kita cleaning, kita bersihkan, pipa common rail kita bersihkan. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Habis ini kita lanjut pemasangan. Nah, untuk pemasangan kita mulai dari oil cooler. Jadi setelah oil cooler terpasang, baru kita lanjut nanti pemasangan intake. Nah, setelah bersih seperti ini dan dipastikan kering, baru lanjut kita pemasangan. Oke, mantap. Bening, kinclong. Kita mulai pemasangan. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita baru selesai pemasangan cutter oli, rumah oil cooler, dan oil coolernya. Jadi yang bikin cutternya kemarin selalu rembes karena ada masalah dengan baut cutternya. Nah, kita perbaiki, kita ganti bautnya, kita bikin lubang bautnya yang baru. Nah, ini housing filter oli. Di sini lanjut kita pemasangan intake, kemudian lanjut ke EGR. Nah, baru bagian depan. Kita baru selesai pemasangan intake, throttle, elbow throttle, EGR. Nah, jadi kemarin kita ada masalah di bagian throttle-nya, yang mana kuncian elbow throttle-nya tidak bisa terpasang rapat ke throttle-nya. Untuk bagian kuncian throttle yang kita repair, alhamdulillah sekarang udah padat. Nah, udah kita bikinkan bracketnya. Nah, EGR udah. Nah, habis ini kita lanjut ke turbo. Nah, untuk pemasangan turbo kita dari depan aja, yang dari sini. Nah, setelah turbo terpasang, baru kita rapikan bagian depannya. Lanjut kita pasang radiator, intercooler. Nah, kita rapikan kondensornya. Nah, ini kita pasang. Kinclong. Sebelum kita menyalakan mesinnya, baru kita lepas injektornya. Karena kemarin ada 2 injektor yang tidak optimal, yaitu solar return-nya ngucur. Radiator udah kita pasang. Nah, ini kemarin yang bocor bagian bawah udah kita perbaiki, udah kita repair radiatornya. Intercooler udah.
Fuzzbox udah, tabung reservoir udah, turbo udah, box filter udara udah, filter oli udah kita ganti. Tinggal kita isi oli, kemudian cleaning injektornya. Nah, untuk suplai pump kita bersihkan. Mudah-mudahan nanti mobil ini kembali normal. Dan nanti setelah kita nyalakan, kita lanjut flushing air radiatornya. Jadi nanti kita masukkan air ke tabung reservoirnya. Nah, selang ini kita lepas ya. Selang ini terlepas, kita sambung keluar. Nah, untuk flushing setelah kasus oil cooler ini, kalau bisa teman-teman flushingnya dengan air mengalir. Biarkan mobilnya nyala dan airnya terus mengalir. Insyaallah hari ini selesai, sore ini kita running. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini udah pasti nggak bisa dipasangkan kalau seperti itu. Mbak, start bos, start. Mbak, gas, gas. Start bos. Oke, matikan bos. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah selesai sudah pekerjaan kita. Yang mana kemarin kasusnya, yang pertama pindahnya oli mesin ke tabung reservoir. Itu kita ganti oil coolernya sama packing oil coolernya. Nah, untuk rumah oil coolernya aman, tidak ada yang corrosi. Nah, untuk masalah di jalur turbo, nah itu masalah di housing turbo. Kemudian ada kebocoran di headernya. Nah, ini kita ganti semua bot headernya. Nah, kita jadikan bot tanam. Karena botnya udah dol semua, cuma satu yang bisa deratkan, otomatis ada kebocoran di headernya sehingga tidak optimalnya kerja turbo. Nah, kemudian kita ada penggantian selang turbo yang L dan yang lurus, yang panjang. Nah, untuk di jalur bahan bakar masalah di injektornya. Untuk keempat injektornya nozzle-nya nyumbat, dan satu injektor kita kasih part copotan. Kebetulan kita ada punya pot copotan masih layak pakai, kita kasih ada buat si omnya, yaitu nozzle dan paletnya. Nah, untuk kasus PD28C nya kita cleaning supply pumpnya, kita bersihkan CV-nya. Nah, alhamdulillah semua kasus terselesaikan. Nah, ini kita baru habis running. Kita doakan mudah-mudahan badai ini membawa keberkahan. Amin. Nah, jadi buat teman-teman, dalam proses pembongkaran atau perakitan usahakan tetap hati-hati, teliti dan bersih. Betul bos? Betul. Udah makan bos? Udah. Ya, mantap. Ya udah, oke teman-teman, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna. Harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.